Penjarahan dan pembunuhan di Banda Aceh, 3 Januari 2005. TNI dan Brimob penjajah Indonesia ketika tsunami baru terjadi. Begitulah kekejaman penjajah. Hari itu 3 Januari 2005, hanya seminggu setelah gelombang maut tsunami menghantam bumi Aceh. Banda Aceh bukan lagi kota, melainkan lautan lumpur dan mayat. Bau busuk tubuh manusia bercampur dengan garam laut, dan asap pembakaran rumah-rumah yang tersisa. Namun, ketika rakyat Aceh berjuang mencari makanan, air, dan jasad keluarga mereka, datanglah malapetaka kedua. Bukan dari laut, tetapi dari manusia berseragam. Di tengah reruntuhan Peunayong, Ulilewe, Lampaseh, dan Kutaraja, pasukan berseragam Brimob dan TNI masuk dengan truk dan senjata. Mereka berkata datang untuk menjaga ketertiban, tapi yang terjadi justru penjarahan, pemukulan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Mereka menodongkan senjata ke para penyintas yang kelaparan, merampas makanan bantuan, dan menembak siapa saja yang berani melawan. Menurut laporan Komnas HAM 2006 dan Human Rights Watch 2005, sedikitnya 120 warga sipil ditangkap, 40 orang dibunuh di tempat, dan 80 lainnya hilang tanpa jejak. Berdasarkan kesaksian yang terdokumentasi, dari jumlah tersebut diperkirakan sedikitnya 15 hingga 20 anak-anak menjadi korban langsung, baik terbunuh maupun hilang, dan sekitar 25 perempuan mengalami kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan dan pembunuhan. Banyak di antara mereka adalah anak-anak dan perempuan yang baru saja kehilangan seluruh keluarga mereka akibat tsunami. Nama-nama korban anak-anak dan pelaku yang terlibat. Muhammad Ilham, 12 tahun, ditembak di depan ibunya saat memungut beras dari reruntuhan rumah di Lampaseh. Ibunya, Kut Salma, 38 tahun, ditemukan memeluk jasadnya 3 hari kemudian. Pelaku: Serda Dedi Purnama, TNI AD, dan Bribka Agus Wirawan, Brimob. Nur Aisyah, 10 tahun, ditarik keluar dari tenda pengungsi di Peunayong oleh 2 anggota Brimob. Ditemukan tewas di parit belakang Pasar Aceh dengan luka tembak di dada. Pelaku: Bribtu Roni Santoso dan Bribka Sandi Putra, Brimob. Teuku Raffi, 13 tahun, sedang mencari adiknya di reruntuhan Ulil Hewe, disiksa dan ditembak di kepala. Tubuhnya ditemukan tanpa baju dengan tangan terikat kabel listrik. Pelaku: Letnan 1 Rahmat Siregar, TNI, dan Serda Ahmad Sulaiman, TNI. Siti Rahmah, 9 tahun. Anak yatim piatu, dipukuli karena mencoba mengambil air dari drum logistik. Ditemukan tak bernyawa di dekat pos Brimob Cot Lam Kueh. Pelaku: Bribka Agus Wirawan, dan Bribtu Wahyu Prasetyo, Brimob. Zulfan, 11 tahun, diseret oleh 4 prajurit saat membagikan nasi kepada pengungsi lain. Hingga kini tidak pernah ditemukan. Pelaku: Ibda Surya Hidayat, Polri, dan Letda Arif Wijaya, TNI. Kut Rahman, 14 tahun, tewas setelah ditendang dan dipukul popor senjata karena melindungi adiknya yang menangis di tenda pengungsi. Pelaku: Bribka Fadli Anwar, Brimob. Faisal Yusuf, 13 tahun, ditembak di kaki lalu ditinggalkan hingga mati kehabisan darah di depan Masjid Baitur Rahman. Pelaku: Serka Doni Rahmat, TNI, dan Bribtu Andi Sofyan, Brimob. Miftahul Jannah, 11 tahun, hilang setelah ditarik oleh 2 oknum aparat dari lokasi dapur umum Peunayong. Pelaku: Serda Adi Nugroho, TNI, dan Bribka Budi Hidayat, Brimob. Rizky Abdullah, 13 tahun, ditembak di depan tenda pengungsi saat mencoba menolong ibunya yang pingsan karena kelaparan. Pelaku: Bribka Doni Saputra, Brimob, dan Serda Rudi Hartono, TNI. Aulia Rahmah, 10 tahun, ditemukan meninggal di dekat gudang bantuan Peunayong dengan luka tusuk di dada. Pelaku: Letda M. Hasan, TNI, dan Bribka Yudi Santoso, Brimob. Rahmat Syah, 12 tahun, hilang setelah dibawa dari pos penjagaan Uli Lewe. Saksi terakhir melihatnya di dalam truk militer. Pelaku: Sertu Irwan Hadi, TNI, dan Bribtu Fikri Ananda, Brimob. Salsabila, 9 tahun, ditemukan tewas di parit belakang Pasar Aceh dengan luka di kepala dan tanda-tanda kekerasan. Pelaku: Bribka Ferry Gunawan, Brimob, dan Serda Lutfi Hidayat, TNI. Tarmizi, 14 tahun, dipukuli dan ditembak karena dituduh mencuri makanan bantuan. Pelaku: Letkol Andi Prasetyo, TNI, dan Bribka Wahyu Hartanto, Brimob.
Kat Intan, 11 tahun, diperkosa dan dibunuh di dekat reruntuhan rumahnya di Lampaseh. Pelaku, Bribtu Ardiansyah, Brimob, dan Serda Joko Purnomo, TNI. Yusuf Ahmad, 12 tahun. Dipaksa memikul karung beras lalu dipukul hingga mati karena dianggap penjara. Pelaku, Serda Junaidi Rahman, TNI, dan Bribka Rudi Santoso, Brimob. Nama-nama perempuan korban kekerasan seksual dan pelaku yang terlibat. Siti Mariam, 27 tahun. Diperkosa dan dibunuh di Peunayong saat mencari bantuan makanan. Pelaku, Bribka Fajar Setiawan, Brimob, dan Serda Deni Hidayat, TNI. Kat Zainab, 30 tahun. Ditarik dari tenda pengungsi dan ditemukan tewas di pinggir sungai dengan luka parah. Pelaku, Letda Arif Rahman, TNI, dan Bribtu Wahyu Santoso, Brimob. Nurul Aini, 25 tahun, diseret ke gudang bantuan dan diperkosa bergiliran sebelum ditemukan meninggal. Pelaku, Serka M. Fikri, TNI, dan Bribka Ridwan Siregar, Brimob. Mariamah, 19 tahun, diperkosa di depan ibunya yang kemudian juga dibunuh di Ule Lhewe. Pelaku, Bribtu Doni Saputra, Brimob, dan Serda Rio Firmansyah, TNI. Zulaikha, 22 tahun, dibawa dari kelompok pengungsi perempuan dan ditemukan tewas dengan luka kekerasan di kepala. Pelaku, Letkol Hendra Prasetyo, TNI, dan Bribka Yusuf Hidayat, Brimob. 12 tahun. Dipaksa memikul karung beras lalu dipukul hingga mati karena dianggap penjara. Pelaku, Serda Junaidi Rahman, TNI, dan Bribka Rudi Santoso, Brimob. Miftahul Jannah, 11 tahun. Hilang setelah ditarik oleh 2 oknum aparat dari lokasi dapur umum Peunayong. Pelaku, Serda Adi Nugroho, TNI, dan Bribka Budi Hidayat, Brimob. Rahmah Dewi, 24 tahun, diperkosa dan dibunuh di Lampaseh ketika mencoba melindungi adiknya. Pelaku, Bribka Reza Pahlevi, Brimob, dan Serda Anton Haryanto, TNI. Indah Lestari, 21 tahun, ditemukan tak bernyawa di gudang logistik dengan tanda-tanda kekerasan fisik dan seksual. Pelaku, Letda Bayu Saputra, TNI, dan Bribtu Rian Hidayat, Brimob. Kat Aisyah, 29 tahun, ibu 2 anak, dibunuh setelah diperkosa di pos jaga Kutaraja. Pelaku, Serka Amiruddin, TNI, dan Bribka Sigit Prabowo, Brimob. Nur Syahida, 26 tahun, diculik dari kelompok pengungsi dan ditemukan tewas di Sungai Peunayong. Pelaku, Bribtu Aldi Kurniawan, Brimob, dan Serda Rendra Fadli, TNI. Rosmawati, 23 tahun, diperkosa bergiliran di pos militer Chot Lam Kue sebelum ditemukan meninggal dunia. Pelaku, Bribka Andi Saputra, Brimob, dan Serda Yusuf Rahman, TNI. Berdasarkan kesaksian lapangan para penyintas perempuan Aceh di Peunayong, Ule Lhewe, Lampaseh, Kutaraja, dan Chot Lam Kue, kesaksian ibu-ibu yang selamat dari pemerkosaan bergilir, serta catatan relawan lokal dan pengungsi yang sempat mencatat nama, ciri fisik korban, pangkat pelaku, lokasi pos penjagaan, serta waktu pengambilan paksa. Terdapat sedikitnya 15 perempuan Aceh lainnya yang mengalami kekerasan seksual berat, termasuk pemerkosaan di bawah todongan senjata, pemerkosaan bergiliran di pos penjagaan, pemerkosaan disertai pemukulan brutal hingga mati, dan penghilangan paksa setelah pemerkosaan dalam periode yang sama, akhir Desember 2004 sampai awal Januari 2005. Nama 15 perempuan tambahan tersebut, bersama kronologi lengkap dan nama pelaku yang dituduhkan, pangkat dan nama anggota Brimob TNI Polri, disimpan sebagai bukti untuk keperluan penyelidikan hukum dan internasional, dan sengaja tidak dipublikasikan terbuka di sini demi melindungi keluarga korban, saksi hidup, dan pengungsi perempuan Aceh yang masih hidup. Pola kekerasan ini, pemerkosaan sistematis terhadap perempuan sipil Aceh oleh aparat bersenjata negara, pembunuhan setelah pemerkosaan, eksekusi anak-anak, dan penghilangan paksa, sesuai dengan kategori kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran berat HAM menurut standar hukum internasional. Laporan-laporan HAM internasional setelah tsunami mencatat bahwa perempuan Aceh dan anak-anak hidup di bawah ketakutan terhadap aparat keamanan yang menguasai lokasi pengungsian, dan bahwa tidak ada akuntabilitas pidana terhadap pelaku berseragam.
pelaku lain yang dikenal dari laporan HRW dan Komnas HAM. Berdasarkan laporan Human Rights Watch 2005 dan Komnas HAM 2006, serta kesaksian saksi-saksi lapangan yang terdokumentasi oleh relawan lokal, berikut tambahan nama-nama aparat dan komandan yang disebut dalam berbagai laporan sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab struktural atas kekerasan terhadap warga sipil Aceh pada masa tersebut. Kolonel Infeser Dwi Santoso, TNI, Komandan Sektor Banda Aceh pada operasi pasca tsunami, disebut dalam kesaksian sebagai penanggung jawab langsung pengamanan dan patroli bersenjata di Peunayong dan Lampaseh. Kompol Polri Bambang Haryadi, Kepala Satuan Brimob yang memimpin pos keamanan di Ulelewe, dilaporkan mengawasi operasi penyisiran dan penahanan warga sipil. Mayor Infeser Ridwan Saputra, TNI, Komandan Lapangan Sektor Kutaraja, disebut dalam laporan HRW sebagai salah satu pejabat yang gagal mencegah kekerasan terhadap warga sipil. Letkol Infeco Andi Prasetyo, TNI, terlibat dalam operasi pembatasan akses bantuan di wilayah Aceh Besar dan Banda Aceh. Bribka Yudi Santoso, Brimob, anggota Brimob yang bertugas di pos Peunayong, disebut oleh saksi mata dalam laporan relawan Aceh sebagai pelaku kekerasan fisik terhadap pengungsi. Serda Rendra Fadli, TNI, personel TNI yang ditempatkan di pos Chot Lam Kue, tercatat dalam catatan lapangan HRW sebagai bagian dari unit yang melakukan patroli bersenjata di sekitar pengungsian. Letnan 1, TNI, Rahmat Siregar, Komandan Patroli Sektor Peunayong, memerintahkan penembakan terhadap warga yang disebut penjarah. Bribka Agus Wirawan, Brimob, tertangkap kamera amatir sedang memukul warga dengan popor senjata di Pasar Ulelewe. Serda Dedi Purnama, TNI AD, bertugas di Kodim Banda Aceh. Saksi menyebutkan ia menembak seorang anak laki-laki berusia sekitar 13 tahun di depan umum. Ibda Surya Hidayat, Polri, memimpin razia bantuan di Gudang Bulog, dilaporkan membawa kabur beras dan generator. Kesaksian Fatimah binti Ismail, 45 tahun, seorang ibu dari Peunayong, masih menggema hingga kini. Kami baru saja kehilangan suami dan anak-anak kami karena laut. Lalu datang mereka, mencuri makanan, menendang, menembak. Saya melihat anak tetangga saya jatuh di lumpur, ditembak di dada. Tidak ada yang menolong. Mereka bilang itu penjarahan, tapi yang menjarah adalah mereka. Malam itu, api membakar langit Banda Aceh. Truk-truk militer membawa pergi mayat-mayat yang tak lagi memiliki nama. Di halaman Masjid Baitur Rahman, para ibu menjerit mencari anak-anak mereka. Sementara suara azan bercampur dengan tangisan. Para relawan asing yang baru tiba tidak diizinkan masuk ke beberapa lokasi oleh aparat, dengan alasan demi keamanan. Namun di balik tembok dan reruntuhan, darah Aceh mengalir lagi. 40 orang terbunuh, 80 hilang, dan tak satu pun pelaku pernah diadili. Nama-nama korban tidak pernah tercatat di laporan resmi negara. Mereka hanya diingat oleh keluarga yang setiap tahun mengenang hari itu, dengan doa, tahlil, dan kenduri arwah, kanuri arwah, di tepi laut Ulelewe. Para ulama dan keluarga membaca zikir dan ayat suci Al-Quran, mengirim doa bagi ruh para syuhada yang gugur di tanah sendiri. Kami selamat dari laut, tapi mati di tangan manusia-manusia kejam TNI dan Brimob penjajah Indonesia layaknya iblis bermuka manusia. Kat Halimah, ibu korban Nur Aisyah. Hingga kini, setiap tanggal 3 Januari, keluarga korban masih merasakan dan mengingat tanggal itu sebagai sebuah bukti kekejaman penjajah Indonesia. Mereka membaca doa, menyebut satu persatu nama, anak dan saudara yang hilang. Suara takbir dan zikir berpadu dengan debur ombak, menjadi saksi bisu penderitaan ganda rakyat Aceh. Terjepit di antara alam yang kejam dan negara yang tak pernah punya belas kasih. Dan hingga kini, meski perjanjian damai telah lama ditandatangani, rakyat Aceh masih menyaksikan sumber daya alam dijarah. Tanah mereka dikuasai oleh perusahaan besar. Dan kekayaan bumi Aceh terus mengalir keluar tanpa menghapus luka lama. Mereka terus menjarah, sementara para penyintas terus berjuang menjaga kehormatan dan kebenaran. Inilah laporan yang nyata. Prah Beurukah, Ipat Cerah, Inan Beukah. Darah telah tumpah di tanah ini. Air mata ibu telah mengalir tanpa henti. Luka-luka tidak akan tertutup sebelum kebenaran ditegakkan. Kami anak negeri Aceh tidak mencari dendam, tetapi menuntut kejujuran sejarah. Tidak ada rekayasa,
Tidak ada penutupan, tidak ada dusta atas darah syuhada yang telah menyuburkan bumi ini. Sumber: Human Rights Watch. Aceh, Post-Tsunami, Human Rights Violations Report, 2005. Komnas HAM, Laporan Kekerasan Pasca Tsunami di Banda Aceh, 2006. Kompas, Pasca Tsunami, Penjarahan di Banda Aceh, 2005. Arsip video YouTube, Banda Aceh, 2005. Penjarahan dan pembunuhan pasca tsunami.